Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk dari kelas KPIA semester 3 dengan NIM 2008300-2006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi dan fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebut yang kemudian melatar belakangi mengapa studi mengenai komunikasi organisasi itu sangat penting di dalam perilaku organisasi. Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks perilaku organisasi. Menurut para ahli, yaitu Pesch dan Paulus, menjelaskan bahwa komunikasi organisasi yaitu perilaku pengatur organisasi di antara orang-orang dalam organisasi. Jadi menurut definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Nah, jadi itulah komunikasi sangat penting di dalam organisasi. Komunikasi organisasi sendiri memiliki fungsi-fungsi. Terdapat 4 fungsi dalam organisasi. Di antaranya yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif, organisasi menjadi tempat pemrosesan informasi yang dapat digunakan anggotanya. Maksudnya di sini bahwa seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Secara fundamental, komunikasi itu hakikatnya sebagai proses persebaran informasi pada organisasi. Informasi yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota kelompok, karyawan, ataupun pekerja. Informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bentuk data-data. Kemudian data-data tersebut diolah, dianalisis, dan dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai alternatif keputusan di dalam organisasi. Itulah fungsi informatif. Sebagai contoh, seperti para karyawan perusahaan yang membutuhkan informasi untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi tentang asuransi kesehatannya, kemudian cuti pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif berkaitan dengan tugas pimpinan untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi sebuah perintah. Dalam mengatur suatu organisasi,
kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding jika pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan semua peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau kelompok. Suatu lembaga atau organisasi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Yang pertama yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau sebuah perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas atau position of authority, supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung kepada keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah, kemudian kekuatan pimpinan dalam memberi sebuah sanksi, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi, dan tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir ada fungsi integratif. Fungsi integratif ini berkaitan dengan penyediaan saluran komunikasi bagi para anggota organisasi. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan sebuah saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, seperti newsletter, buletin, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, bisa juga pertandingan dalam olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap suatu organisasi. Jadi seperti itulah penjelasan tentang komunikasi organisasi
dan fungsi-fungsinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.